adik-adik semuanya, apa kabar? Selamat bertemu kembali dengan Om Paul dalam YKB Mendongeng. Wah, Om Paul berharap kalian semua yang di rumah sehat-sehat dan dalam berkat Tuhan. Nah, di kesempatan kali ini Om Paul akan bercerita yang berhubungan dengan sikap hati ya, yang akan berguna untuk diri kita maupun orang lain. Ngomong-ngomong nih, Om Paul punya satu alat. Ini alat untuk mengukur bagaimana hati kita dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, ini begini. Kalau nanti hatinya ada di atas begini, berarti hati kita memang tulus dan baik. Tapi kalau hatinya kita di bawah, berarti hati kita lagi buruk dan kita tidak akan berguna, bermanfaat bagi sesama. Yuk, kita mau cek dulu nih adik-adik yang di rumah, hatinya bagaimana? Coba ini, itu anak-anak cewek yang pada lihat. Wih, sampai pada melongo. Keren. Yang cowok-cowok juga keren-keren semua. Udah siap? Kita akan cek dulu. Hati kalian ada di atas atau di bawah? 1, 2, 3. Hop. Kok belum penuh? Coba sama-sama dong. Sengaja Om Paul. 1, 2, 3. Hati. Aku mau tulus mengasihi Tuhan dan sesama. Oke, kita cek lagi. 1, 2, 3. Wih, keren. Tepuk tangan semuanya. Berarti kalian udah siap untuk memiliki hati yang baik, hati yang bijak, yang bisa bermanfaat dan dirasakan oleh sesama. Nah, hari ini Om Paul akan membawakan satu cerita. Tapi, ntar dulu. Om Paul mau naruh alat ini dulu. Beberapa menit kemudian. Teng! Iya. Hari ini Om Paul akan membawakan satu kisah yang berjudul Bruno yang serakah. Serakah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Serakah itu apa? Ayo, serakah itu apa? Sikap yang merasa tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Inginnya nambah selalu kurang. Itulah serakah dan itu adalah salah satu sifat yang nggak baik, nggak bagus. Nah, hari ini Om Paul akan cerita tentang Bruno yang serakah. Kalian di rumah punya binatang piaraan kan? Apa saja kira-kira? Kucing. Iya. Suara kucing gimana? Nyew, nyew, nyew. Ya. Kalau yang kebanyakan yang punya di rumah, kira-kira apa ya? Siapa di sini yang punya anjing? Om Paul punya 3 di rumah. Ya. Coba sekarang tirukan suara anjing. 1, 2, 3. Bareng-bareng. Oke deh, langsung aja. Jadi cerita ini dimulai dari satu ekor anjing yang bernama Bruno yang sedang berjalan di sepanjang jalan yang sepi, dan di mulutnya itu ada sebongkah daging yang merah, yang seger. Wah, dia serasa senang sekali. Sesekali dia letakkan, lalu dia menggonggong. Dia mau ngomong nih, mau bilang sama kita, asik, aku punya makanan yang enak, yang banyak, akan aku nikmati sendiri. Nah, jadi adik-adik, suatu saat ketika dia sedang berjalan sambil menggigit daging yang sangat segar itu, dia melewati sebuah sungai. Dan tiba-tiba, dia melewati air dong. Nah, apa yang terjadi? Ketika dia melewati air, betapa terkejutnya dia. Waktu dia melihat di permukaan air, kok ada anjing lain yang sedang menggigit daging yang lebih gede, yang lebih besar. Wah, lalu apa yang terjadi dalam hatinya? Ini daging yang lebih baik, yang lebih bagus. Dan kayaknya dagingku ini pasti kalah besar sama dia. Lalu Bruno mulai berpikir,
Gimana caranya supaya aku bisa mendapatkan daging itu? Lalu singkat cerita adik-adik, dia nggak pernah berpikir sehat, berpikir matang-matang, berpikir baik-baik. Nah, dia lupa kalau yang ada di bawah dia, yang dia lihat di permukaan air, ya dirinya sendiri. Dia lupa, nih seringkali kalau kita ini serakah, hanya mementingkan diri sendiri, maka kita akan tidak pernah bisa berpikir sehat, berpikir bijaksana. Dia berkata, enak aja, kamu dapat makanan yang lebih bagus, lebih enak, lebih besar. Tentu saja aku yang lebih pantas untuk mendapatkan daging itu. Aku akan berusaha mengambilnya, menggigitnya, dan mengusir anjing itu. Lalu dengan segera Bruno menangkap, melompat, dan menerkam bayangannya sendiri. Dan apa yang terjadi adik-adik? Daging yang dia gigit terlepas dan masuk ke dalam air. Coba sama-sama bilang, plung, pure. 1, 2, 3. Plung, pure. Ketika dia nyemplung bareng-bareng dengan daging itu yang hanyut, maka gambar bayangan dirinya sendiri dalam air juga ikut ambyar, ikut rusak, hilang. Dan dia baru nyadar, ternyata tadi itu bayanganku sendiri. Mana dagingku? Mana dagingku? Oh, ternyata aku ini sangat bodoh. Ternyata aku tertipu dengan mataku sendiri. Dan sekarang daging untuk aku makan pun hilang. Nah, apa gunanya penyesalan kalau semuanya sudah terjadi? Adik-adik, makanya kita jangan pernah serakah dan tergoda oleh apa yang tampaknya lebih baik, lebih indah, lebih berharga, sehingga membuat kita ini kehilangan apa yang sudah kita miliki. Kenapa adik-adik? Karena sifat serakah itu adalah sifat yang tidak bagus dan Tuhan tidak menghendakinya. Karena itu, supaya kita tetap memiliki hati yang baik, sifat yang baik, jangan pernah kita serakah. Serakah itu apa tadi? Sifat yang merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki. Jadi apa yang kalian miliki, mungkin kalian dapat sesuatu dari orang tua, disyukuri, terima kasih. Tidak usah iri atau merasa kurang. Karena mungkin apa yang kita miliki ini sesungguhnya lebih berharga, lebih indah. Apalagi kalau kita bisa menerimanya dengan rasa syukur. Oke, ingat sama-sama katakan, jangan serakah. Yuk yang menyaksikan tayangan ini bersama adik atau kakak, katakan, kakak jangan serakah ya. Yang adik bilang sama kakaknya, kakak jangan serakah ya. Kalau kita dapat sesuatu, bagi-bagi dong, jangan pelit. Iya, oke adik-adik semuanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang lebih seru. Bye-bye. Tuhan berkati.